Karena data yang valid itu akan menghasilkan suatu hasil yang valid gitu ya. Kalau datanya sampah, nanti outputnya juga sampah juga gitu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman. Baik, kita mulai. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rekan-rekan mahasiswa di sini sehat-sehat selalu. Di sini kita ada 12 mahasiswa yang terdaftar di SIAP. Cuman dari minggu kemarin juga kayaknya nggak penuh juga ya. Yang mengumpulkan tugas juga 10-an kalau nggak salah. Oke, semoga rekan sehat selalu di sini. Jangan lupa jaga kesehatan, itu penting. Minggu depan UTS seperti itu. Cuman kalau UTS-nya untuk kita topik khusus sepertinya saya menduganya nanti akan dilaksanakan di minggu kedua ya. Jadi UTS kan 2 minggu. Minggu pertama biasanya mata kuliah wajib seperti itu, kemudian pilihan termasuk nanti di TKH STI itu juga. Seperti itu untuk informasi awalnya. Untuk teknisnya masih belum disampaikan dari departemen, nanti akan ada informasi yang lebih mendetail. Absensi siap. Oke, silahkan absen. Silakan absen. Bagi yang kesulitan absen silakan chat saja di situ. Kita masuk ke kulon dulu. Di kulon itu di penelitian kuantitatif. Kalau kemarin itu penelitian kualitatif sudah kita bahas dan ada berbagai macam pertanyaan seputar penelitian kualitatif. Memang rata-rata penelitian kualitatif itu biasanya kita gunakan di awal-awal ya. Jadi kebanyakan penelitian yang ada di kita itu mixed method, jadi kualitatif dan kuantitatif gitu. Namun seringnya memang kualitatifnya itu tidak mendominasi gitu, atau sebagai semacam brainstorming di awal gitu. Kemudian kemarin tugasnya pencarian artikel penelitian kualitatif itu sudah Anda lakukan. Ada yang kalau melihat dari daftarnya memang tidak ada yang sama ya. Hanya saja kalau melihat dari daftarnya mungkin tolong nanti bisa dikaji ulang, dalam artian memang penelitian itu kualitatif, hanya saja penelitian kualitatifnya tetap di ranah kita gitu. Jadi di teknologi informasi, di komputer, dan juga area-areanya ya. Jadi bukan penelitian kualitatif yang benar-benar di luar dari domain kita. Karena apapun yang terjadi itu kan yang kita teliti tentunya beririsan dengan berbagai macam hal, teknologi atau satu metode di dalam teknologi informasi yang dikaji, yang diteliti dengan cara kualitatif misalnya semacam itu. Nanti bisa dicek lagi ya apa yang Anda kirimkan dan apakah nyambung atau tidak dengan teknologi informasi atau sistem informasi atau hal-hal yang berkaitan atau serumpun dengannya. Kemudian ke pertemuan kali ini Anda bisa download di penelitian kuantitatif. Itu penelitian kuantitatif, di situ ada file PDF-nya. Kalau Anda download, mungkin sambil Anda download kali ya. Jadi bisa dilihat lebih jelas sambil dilihat bersama. Jadi di situ ada satu PDF metode penelitian kuantitatif. Itu saya ambil dari sumbernya dari Pak Insaf Paulus Santosa, itu pakar di dalamnya, kurang lebih seperti itu. Beliau juga tidak hanya sebagai tenaga pengajar juga, tapi beliau juga beberapa kali itu menjadi juri di gimnastik ya. Kita pernah mengundang beliau juga ke kampus untuk berbicara
pada waktu itu kalau nggak salah pembicaraan kita itu terkait dengan gemastik ya, tentang gemastik, kemudian tentang apa ya, lomba-lomba yang seputar di kita. Beliau juri di bagian apa namanya, UX ya, UI UX. Nah, kembali ke penelitian kuantitatif. Di situ mungkin pertama dijabarkan bicara tentang riset gitu. Riset itu proses sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisa data informasi untuk meningkatkan pemahaman terhadap suatu fenomena. Jadi suatu fenomena tadi bagaimana kita dapat meningkatkan pemahamannya, yang kita merasa prihatin atau mempunyai ketertarikan untuk memahaminya lebih dalam. Jadi di situ ada beberapa kata-kata, misalnya sistematis, ya, kemudian mengumpulkan dan menganalisa data, kemudian meningkatkan pemahaman. Jadi beberapa keywordnya semacam itu. Kemudian langkah-langkah sistematisnya, kalau dilihat dari langkah-langkahnya mungkin Anda tidak begitu asing, dalam artian kalau sudah masuk ke TA misalnya, langkah-langkahnya itu seperti bab di dalam TA ya. Jadi ada latar belakang, kemudian ada rumusan masalah, kemudian keaslian penelitian, tujuan manfaat, kemudian kajian pustaka atau teori, kemudian kalau di kuantitatif itu ada hipotesis, kemudian metode penelitiannya seperti apa, kemudian ambil datanya, analisa data, setelah dianalisa dibahas hasilnya, kemudian kesimpulan dan sarannya atau future works gitu. Di situ nanti balik lagi jadi penelitian-penelitian setelahnya gitu, atau berikutnya ada penelitian bisa apa lagi, kurang lebih sistematisnya semacam itu. Nanti kita akan bahas beberapa hal yang terkait dengan langkah-langkah di sistematis tadi. Itu mungkin bisa kita compare dengan apa yang kita lakukan ya. Yang pertama, rumusan masalah. Nah, ini yang sering terjadi di kita. Misalnya di sini disajikan satu contoh yang menurut saya sederhana dan mudah dipahami. Jadi latar belakangnya di situ, rumah saya sering kebanjiran kalau hujan. Nah, latar belakangnya mungkin ini di daerah-daerah yang rawan hujan, misalnya kayak Semarang bawah atau lainnya misalnya semacam itu. Jadi rumah-rumah di sana itu sering kebanjiran kalau ada hujan gitu. Kemudian rumusan masalahnya, bagaimana menambal talang yang bocor. Kemudian yang kedua, bagaimana meninggikan lantai rumah gitu. Di sini kurang tanda tanya. Jadi seperti yang sering kita lakukan di tugas akhir di informatika. Mungkin kalau Anda baca di banyak buku atau dokumen tugas akhir mahasiswa informatika di ruang baca misalnya, rumusan masalah itu selalu seperti ini gitu. Jadi bagaimana menambal talang yang bocor gitu. Bagaimana meninggikan lantai rumah gitu. Jadi sebuah pertanyaan. Padahal di sini kan problem statement gitu, rumusan masalah. Masalahnya itu apa gitu. Di bagian berikutnya dinyatakan rumusan masalah itu adalah pernyataan tentang sebuah masalah. Jadi sebuah pernyataan. Di sini dikasih warna merah, pernyataan tentang sebuah masalah atau persoalan yang akan diselesaikan. Kemudian dijawab lewat penelitian yang akan diusulkan. Jadi sebuah pernyataan. Jadi kalau ini rumusan masalah itu adalah seperti ini, misalnya sambungan pipa di pojok rumah pecah. Apakah itu masalah? Iya, itu masalah. Lantai rumah lebih rendah daripada tinggi selokan. Apakah itu masalah? Iya, itu masalah. Bedakan dengan yang tadi ya. Rumusan masalahnya di sini bagaimana menambal talang yang bocor, bagaimana meninggikan rumah. Kalau seperti ini sebenarnya masalahnya apa gitu? Kok tahu-tahu seolah-olah tiba-tiba mau menambal talang yang bocor?
kalau latar belakangnya adalah sering kebanjiran, kok tahu-tahu mau meninggikan rumah, emang masalahnya apa gitu. Mungkin kalau dilihat di slide berikutnya itu kita bisa mungkin ini lebih logis gitu. Kalau rumusan masalahnya adalah sambungan pipa di pojok rumah itu pecah, kemudian lantai rumah lebih rendah daripada tinggi selokan, ternyata seperti itu. Jadi kalau menurut saya rumusan masalah itu adalah fakta-fakta yang terjadi benar-benar di lapangan dan itu mau kita selesaikan. Mungkin begitu ya. Kalau yang tadi sebenarnya apa? Yang pertanyaan-pertanyaan semacam ini. Di bagian berikutnya itu mungkin kita ke sini dulu. Nah, di sini di sini slide halaman berapa ini? Halaman 13 itu nyambung dengan yang depan tadi. Jadi latar belakangnya tadi kan rumah saya sering kebanjiran kalau hujan. Rumusan masalahnya bagaimana menambal talang yang bocor. Bagaimana menambal talang yang bocor secara langsung. Atau yang ini bagaimana meninggikan lantai rumah. Pertanyaan penelitiannya bagaimana membuat undakan di dalam rumah. Kalau rumusan masalahnya begini, mungkin pertanyaan penelitiannya jadi berbeda gitu. Dibedakan dengan slide yang berikutnya halaman 14. Itu menurut saya lebih logis yang seperti ini. Jadi rumah saya sering kebanjiran kalau hujan, itu latar belakangnya. Rumusan masalahnya, faktanya, rumusan masalah tadi mungkin saya sampaikan lebih mudahnya fakta di lapangan yang menjadi masalahnya gitu. Jadi sebuah pernyataan di mana sambungan talang di pojok rumah itu pecah, kemudian lantai rumah itu lebih rendah daripada tinggi selokan. Nah, yang jadi pertanyaan penelitiannya itu adalah bagaimana menambalnya secara langsung gitu kan. Jadi pernyataan-pernyataan yang biasanya kita baca di dalam skripsi atau tugas akhir itu kalau boleh dikategorikan itu adalah pertanyaan penelitian gitu. Bukan rumusan masalah. Yang di sini pertanyaan penelitiannya benar bagaimana meninggikan lantai, karena masalahnya adalah rumahnya lebih rendah atau lantainya lebih rendah daripada selokannya, jadi harus ditinggikan. Jadi pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana meninggikannya. Mungkin dari slide halaman 14 ini bisa dicermati bersama dan menurut saya logisnya seperti ini gitu. Kembali ke slide yang setelah rumusan masalah. Saya harap rumusan masalah tadi bisa clear dan menjelaskan. Kemudian bagian berikutnya adalah keaslian penelitian. Keaslian dari penelitian itu bagian dari proposal yang menjelaskan kontribusinya apa, keterbaruannya apa, atau novelty-nya dari penelitian yang akan diajukan. Termasuk juga skripsi yang mau ditulis itu dia juga menjelaskan kontribusinya apa sih gitu. Atau mungkin ini replikasi dari yang sudah pernah ada sebelumnya. Kemudian ada yang beda atau tidak, ada yang baru atau tidak, atau mungkin kombinasi dari beberapa penelitian. Kebaruan bisa dari sisi teori atau dari sisi praktikalnya. Kebaruan itu harus dilihat dari penelitian sebelumnya, tidak boleh hanya menyatakan bahwa penelitian yang diusulkan adalah penelitian yang belum pernah dilakukan. Jadi pada saat kita klaim ada keterbaruan, misalnya semacam itu, jadi kalau ada keterbaruan, kita harus melihatnya dari rentetan penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh orang lain atau yang kita lakukan juga. Jadi dari sana baru muncul di sini yang disebut dengan gap sentence gitu. Jadi penelitian sebelumnya, penelitian yang akan diusulkan, tengah-tengahnya di sini ada bagian yang perlu bisa dibaca dengan jelas oleh yang membaca dari skripsi atau penelitian kita ya. Jadi ada gapnya. Ada sesuatu nih, itu adalah keaslian dari penelitiannya.
beberapa terminologi itu dekatnya dengan misalnya state of the art-nya. Jadi kadang-kadang penelitian itu ditanyakan state of the art-nya itu yang mana. State of the art-nya itu adalah bagaimana keaslian penelitian itu bisa dibaca dengan jelas. Bisa jadi disajikan dengan dengan cara fishbone matrix seperti ini. Jadi previous work, pekerjaan atau penelitian yang sebelumnya yang digunakan untuk menunjukkan keaslian, kebaruan, kontribusi dari penelitian sering digambarkan dengan fishbone diagram. Jadi ini diagram tulang ikan. Jadi di sini misalnya topik 1, topik 2, topik 3 oleh orang lain, 4, 5, 6 juga oleh orang lain juga, nggak ada masalah. Atau mungkin salah satunya adalah kita juga. Atau salah satunya itu adalah dosen pembimbingnya misalnya yang setopik. Kemudian di sini adalah usulan kita. Jadi yang sudah diusulkan oleh orang lain itu tidak diusulkan oleh kita, atau kita mengusulkan sesuatu hal yang menjadi kombinasinya atau menguatkan dari semua topik yang ada. Jadi di sini akan kelihatan jelas kontribusi keaslian dari penelitiannya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah tujuan penelitian. Di dalam tujuan penelitian itu menjelaskan mengapa penelitian itu dilakukan. Kemudian harus dikaitkan dengan hasil akhir yang diperoleh dari penelitian yang diusulkan. Contohnya misalnya memperbaiki algoritma untuk menentukan ciri khas tertentu misalnya. Kemudian misalnya lagi membuat aplikasi untuk komputerisasi sistem parkir dengan RFID. Kemudian contoh yang lain, menguji coba sistem X untuk mengetahui kinerjanya. Itu tujuan penelitian. Manfaat manfaat itu menjelaskan kegunaan dari penelitian. Jadi mungkin outcome gitu. Jadi tujuan tapi yang jangka lebih luas atau lebih panjang lagi. Contohnya misalnya aplikasi PLO. PLO itu paperless office, dapat mengurangi penggunaan kertas di dalam kantor misalnya. Kemudian memahami cara kerja dan mengetahui kinerja sistem X. Aplikasi sistem berparkiran dengan RFID tadi dapat mempersingkat waktu tunggu antrian mobil, misalnya semacam itu. Jadi jangkauan manfaat itu lebih panjang, lebih luas daripada tujuannya. Kemudian kajian pustaka, bagian yang memotret penelitian sebelumnya yang relevan tentunya. Jadi pastikan itu relevan dari penelitian kita. Untuk penelitian yang diusulkan, baik untuk melihat metode yang kita gunakan apakah sudah pernah digunakan juga, kinerja sebuah sistem, teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu fenomena ataupun lain-lainnya. Jadi di sini boleh sama dengan materi yang digunakan dalam keaslian penelitian, tapi perlu dikembangkan lebih jauh lagi. Jadi di keaslian penelitian kan kita membahas juga penelitian sebelumnya, tapi kalau di kajian pustaka mungkin lebih lengkap gitu ya. Kemudian landasan teori berisi penjelasan tentang teori yang relevan dengan penelitian yang diusulkan. Teori penjelasan formal dan logis tentang suatu kejadian yang memasukkan unsur prediksi tentang relasi antara satu kejadian dengan kejadian lainnya. Landasan teori berisi penjelasan tentang sesuatu yang sudah banyak diketahui oleh umum, misalnya teori normalisasi base data, teori relativitas, teori lapisan ISO-OSI. Kalau di dalam jaringan ya, ada lapisan-lapisan jaringan. Kemudian paradigma MVC, model view controller gitu ya. Jadi kalau di sini landasan teori fokus utamanya adalah teori-teori yang umum yang diketahui oleh orang banyak, dan itu menjadi kajian di dalam penelitian kita. Kalau pustaka itu kan penelitian sebelumnya. Begitu. Kemudian ini pertanyaan penelitian tadi yang kita bahas, slide 13-14. Semoga slide 14 itu benar-benar bisa
mengubah mindset kita tentang rumusan masalah ya. Kemudian slide 15. Nah, di sini lebih dijelaskan lagi rumusan masalah dibandingkan dengan pertanyaan penelitian. Rumusan masalah itu adalah pernyataan, jadi pernyataannya tentang sebuah masalah atau persoalan yang akan diselesaikan lewat penelitian yang diusulkan. Muncul dari fenomena yang ada di luar dari diri seorang peneliti. Kemudian kalau pertanyaan penelitian itu adalah pertanyaan, namanya juga pertanyaan penelitian. Jadi pertanyaan yang dimunculkan oleh seorang peneliti tentang cara menyelesaikan masalah yang dituliskan di dalam rumusan masalah. Jadi cara menyelesaikan masalahnya itu bagaimana dari rumusan masalahnya. Kemudian hipotesis. Hipotesis itu adalah dugaan cerdas. Jadi hipotesis di sini dugaan cerdas, smart guess terhadap jawaban dari pertanyaan penelitian yang dia ajukan. Jadi ada dugaan-dugaan apa di situ. Hipotesis perlu ada jika penelitian ingin membuktikan sesuatu. Jadi kalau ingin membuktikan sesuatu harus ada hipotesisnya. Hipotesis harus memperlihatkan variabel yang akan diukur. Jadi di sini yang perlu diperlihatkan adalah variabel yang akan diukur. Kemudian hubungan antar variabel. Misalnya variabel 1 itu korelasinya positif terhadap variabel 2. Variabel 1 punya pengaruh negatif terhadap variabel 2. Rata-rata variabel 1 lebih besar daripada rata-rata variabel 2, misalnya semacam itu. Jadi harus bisa diperlihatkan variabelnya itu bisa diukur, kemudian hubungan antara satu dengan yang lainnya. Jenis hipotesis itu ada null hipotesis dan ada alternative hipotesis. Hipotesis null itu hipotesis null itu hipotesis yang biasanya ditulis dalam proposal penelitian, laporan, skripsi, tesis, ataupun disertasi. Oke. Jadi itu hipotesis yang biasanya ditulis itu disebutnya null hipotesis. Kalau alternate itu adalah lawannya null hipotesis. Contohnya misalnya adalah null hipotesis itu H0. Kecepatan sorting metode A lebih tinggi dibandingkan dengan kecepatan sorting metode B. Nah, kalau alternatifnya itu adalah lawannya. Jadi HA, kecepatan sorting A sama dengan atau lebih rendah dibandingkan dengan kecepatan sorting metode B. Jadi lawannya H0. Jadi kalau kita main logika itu, ini adalah ya lawannya ya, atau inverse-nya gitu. Jadi H0, H1, H2 misalnya semacam itu. Jadi H0 adalah hipotesis 0 dan yang lain itu adalah alternatif hipotesisnya. Kemudian metode penelitian pada umumnya itu ada dua ya. Jadi kuantitatif dan kualitatif. Kalau kuantitatif itu prediksi dan konfirmatori. Kalau kualitatif itu eksploratory dan deskriptif. Mungkin perbandingan dari dua metode ini di pertemuan kemarin juga kita bahas juga ya. Yang kuantitatif menguji teori, kalau kualitatif dia membuat atau membangun teori. Kalau kuantitatif itu peubahnya diketahui, kualitatif tidak diketahui peubahnya. Sampelnya juga kalau di kuantitatif banyak, kualitatif itu sedikit. Kemudian instrumennya itu terukur terstandarisasi. Kalau kualitatif itu mengedepankan observasi, wawancara. Kuantitatif deduktif, kalau kualitatif induktif. Kurang lebih sama perbandingannya dengan yang kemarin. Kemudian pengambilan data. Pengambilan data itu adalah proses untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk menjawab si pertanyaan penelitiannya. Instrumen ukur yang digunakan disesuaikan dengan metode yang telah ditentukan.
Misalnya, kalau kita menggunakan survei berarti caranya adalah kuesioner. Maaf, kayaknya serat gue. Oke, kembali lagi. Kalau instrumen yang diukur disesuaikan dengan metodenya, jadi instrumen yang diukur itu sesuatu hal kita bisa buat kuesioner, kita lakukan survei. Kalau eksperimen berarti kita perlu ada skenario. Kalau observasi berarti kita perlu daftar hal-hal yang akan kita observasi apa saja. Kalau wawancara berarti daftar pertanyaannya yang akan ditanyakan ke partisipan atau respondennya. Kemudian pengambilan data, instrumen ukur yang akan digunakan itu harus diuji lebih dulu untuk melihat adanya reliabilitasnya dan validitasnya. Dua hal ini kalau di penelitian kuantitatif itu pentingnya. Jadi reliabilitasnya dan juga validitas dari alat ukurnya atau instrumen pengukurannya. Perlu definisi operasional yang jelas dari variabel yang akan diukur. Jadi variabel-variabel yang kita pakai itu perlu kita definisikan dengan jelas biar tidak ambigu ya. Sampelnya, contohnya ukuran sampel ditentukan disesuaikan dengan ukuran populasinya. Jadi kalau kita misalnya mau meneliti terkait dengan electronic commerce di Indonesia gitu, jadi kita harus bisa menentukan pengguna electronic commerce di Indonesia itu ada seberapa banyak. Nah, kita nanti bisa menentukan sampelnya nanti kira-kira seperti apa. Yang dari sampel tadi itu mewakili populasi yang ada. Jadi ada populasi dari ada sampel dari populasinya. Kemudian penentuan sampel harus memperhatikan randomness, harus melihat randomness untuk menghindari error atau bias. Jadi biasanya kalau kita mencari sampel di populasi yang besar, randomness itu penting. Dalam artian kita tidak bisa secara biasa, oh karena saya punya banyak teman saya minta mereka gitu. Karena randomnessnya nanti itu apa ya, tidak bisa begitu kelihatan mewakili populasinya gitu. Kemudian analisa data, setelah data dikumpulkan kemudian dianalisa, itu adalah kegiatan untuk menganalisis data setelah data dikumpulkan. Tergantung dari jenis data yang dikumpulkan, data perlu dianalisis dengan cara-cara yang betul gitu. Misalnya kalau datanya deskriptif, kita menggunakan mean, median, modus gitu ya. Jadi rata-rata, modus itu yang paling banyak muncul, median itu nilai tengah ya. Kemudian simpangan bakunya seperti apa, rank atau kisarannya nanti seperti apa juga. Kemudian kalau inferensial berarti korelasi ataukah regresi ataupun yang lainnya. Mungkin di area statistik itu banyak bicara tentang seputar hal ini ya. Kemudian data yang akan dianalisis terkadang harus dibersihkan terlebih dahulu. Jadi pada saat kita misalnya survei ke responden, ada beberapa data yang mungkin kita anggap itu nanti akan mengganggu gitu. Jadi jawaban responden yang tidak lengkap, ada data-data yang sifatnya dia outlier gitu, atau pencilan. Jadi kadang-kadang misalnya kuesioner kita itu ada 100 pertanyaan tapi banyak bolongnya misalnya. Apakah itu harus kita bersihkan? Kemungkinan besar iya gitu. Karena data yang valid itu akan menghasilkan suatu hasil yang valid gitu ya. Kalau datanya sampah, nanti outputnya juga sampah juga gitu. Jadi apa yang masuk, apa yang akan keluar itu memang harus kita perhatikan. Perlu tidaknya memperhatikan persyaratan distribusi normal atau kurva lonceng gitu. Kalau kayak gini kan kurva distribusi normal gitu ya. Jadi itu juga perlu diperhatikan juga. Mungkin hal-hal semacam ini di statistik akan ada penjelasannya gitu. Kemudian tergantung data yang dikumpulkan. Salah satu cara analisis data itu menggunakan statistik tadi pakai SPSS atau SEM, PLS, AMOS, RISREL gitu. Beberapa penelitian di
lab SI itu juga banyak yang pakai SEM-PLS gitu ya. Jadi ada toolsnya biasanya menggunakan Smart PLS kalau nggak salah seperti itu. Memang Smart PLS itu jauh lebih mudah untuk digunakan daripada Amos misalnya. Kalau Amos Ristral itu butuh pengetahuan lebih, tapi juga kalau memang kita pelajari dia tidak akan sulit juga gitu. Tapi kalau Smart PLS itu dia lebih menurut saya lebih user friendly. Kemudian pembahasan bagian ini membahas hasil analisis data yang dihubungkan dengan pertanyaan penelitian sebelumnya atau dihubungkan dengan hipotesis yang diajukan tadi. Pembahasan digunakan untuk menunjukkan terjawab atau tidaknya dari pertanyaan penelitian tadi. Jarang sekali ditulis dalam bentuk pertanyaan penelitian satu terjawab misalnya gitu. Jadi tidak dituliskan dalam bentuk pernyataan penelitian satu terjawab misalnya, tidak seperti itu, tetapi dengan pernyataan yang mengarah kepada terjawab tidaknya pertanyaan penelitian yang diajukan. Jadi lebih deskriptif gitu ya, untuk menjawab si pertanyaan penelitiannya. Didukung tidaknya hipotesis yang diajukan oleh data yang dikumpulkan. Biasanya dinyatakan dalam bentuk hipotesis 1 ditolak atau hipotesis 2 diterima. Kemudian hasil pembahasan digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan. Di dalam pembahasan, selain menjelaskan hasil analisis data yang dikaitkan dengan pertanyaan penelitian tadi atau hipotesisnya, perlu dituliskan juga keterbatasan dari penelitiannya. Jadi limitation dari penelitiannya itu seperti apa? Dalam artian, apakah limitationnya itu nanti bisa berpengaruh pada hasil dari penelitiannya. Misalnya tadi pada saat kita survei dengan kuesioner semacam itu, kita sebar kuesionernya, ternyata yang mengembalikan kuesionernya tadi itu hanya dari satu wilayah saja, atau hanya ada masalah apa di sana gitu terkait dengan respondennya misalnya. Jadi itu juga nanti juga masuk ke dalam keterbatasan penelitiannya. Apakah mudah dilakukan kuesionernya atau tidak, atau ada masalah dengan kuesionernya, atau ada masalah dengan yang dibahas di dalam kuesionernya itu sendiri. Keterbatasan menunjukkan bagian yang tidak dapat diselesaikan dalam penelitian karena suatu alasan tertentu. Keterbatasan suatu aplikasi untuk berjalan pada sistem operasi tertentu. Mungkin pada saat kita mencoba meneliti satu aplikasi yang berbasis Windows, ternyata partisipan kita itu pada pakainya selain Windows misalnya, mereka pada pakai Linux, pada pakai Mac misalnya, semacam itu. Jadi otomatis respondennya mungkin tidak bisa menjawab dengan yang lebih valid. Keterbatasan digunakan untuk menuliskan saran atau future works-nya nanti seperti apa. Kesimpulan itu adalah pernyataan yang menunjukkan terjawab tidaknya pertanyaan penelitian, kemudian didukung tidaknya hipotesis yang diajukan. Kesimpulan tidak boleh terlepas dari pernyataan penelitian yang diajukan. Di dalam kesimpulan tidak boleh ada beberapa hal semacam ini, jadi berupa common sense yang tidak ada kaitannya dengan pertanyaan penelitian. Jadi mungkin di dalam masalah tadi atau di dalam penelitiannya itu ada beberapa hal common sense itu mungkin bisa berarti kayak semacam bisa jadi budaya atau bisa jadi pemahaman umum gitu. Tapi sebenarnya tidak ada kaitannya dengan penelitiannya atau tidak ada kaitannya dengan pertanyaan penelitiannya. Berupa kalimat tanya, jadi kesimpulan itu tidak boleh berupa kalimat tanya, dia harus bisa menjelaskan gitu, terutama tadi ya, menjawab pertanyaan penelitian gitu. Berisi rumus, gambar, atau tabel, apalagi ini ya, rumus, gambar, tabel itu mungkin bisa disajikan di dalam pembahasan gitu.
Di dalam kesimpulan tidak perlu ada semacam itu lagi. Kemudian saran atau future works, pernyataan yang menunjukkan tentang usulan penelitian berikutnya sebagai kelanjutan dari penelitian yang sudah diselesaikan. Jadi menunjukkan satu karakteristik penelitian, yaitu siklik atau helical. Jadi kalau di awal tadi itu kan setelah saran dia akan membuat masalah yang baru gitu. Ya sebenarnya semua penelitian itu berputar ya, dalam artian penelitiannya selesai nanti akan dilanjutkan oleh orang lain. Orang lain itu biasanya akan melihat saran dari penelitian sebelumnya itu apa. Jadi salah satu tips untuk memulai penelitian, jangan lupa baca saran dari orang itu bagaimana. Jadi kita akan lebih terarah gitu. Saran dituliskan berdasarkan bagian keterbatasan yang dinyatakan dalam bagian pembahasan. Jadi ini juga tadi ya, kalau ada masalah atau keterbatasan dari penelitian itu juga nanti bisa masuk ke dalam sarannya. Jadi nanti mungkin akan bisa dilanjutkan oleh orang lain di dalam penelitian mereka. Kemudian kaitan antar langkahnya kurang lebih jadinya semacam ini. Di sini research problem, rumusan masalah tadi. Di sini ada research question atau hipotesisnya, goal-nya, kemudian diselesaikan dengan metodologi, kemudian memproduksi hasil. Di sini didukung oleh atau divalidasi dari literatur review yang ada, kemudian menghasilkan suatu conclusion, kemudian menjawab pertanyaan masalahnya tadi atau pertanyaan penelitian. Kemudian juga nanti mungkin akan muncul masalah-masalah yang lain lagi dan berputar semacam itu. Beberapa catatan khususnya itu citasi dan daftar pustaka itu sebaiknya disesuaikan dengan format yang ditentukan. Misalnya kalau di TA kita itu kan pakai format apa ya? Kalau nggak salah Harvard Anglia ya. Jadi daftar pustakanya juga harus ditulis dengan susunan sesuai dengan format semacam itu. Kemudian gunakan kalimat bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan kalimat tidak perlu panjang-panjang, minimal SPO atau SPOK gitu. Ini yang masih menjadi masalah di kita. Seringkali saya masih baca tugas akhir dari mahasiswa itu bahasa Indonesianya kadang-kadang tidak polanya apakah SPO atau SPOK atau polanya apa nggak jelas gitu ya. Jadi kayak semacam bahasa percakapan. Kemudian jangan menggunakan format koran yang seringkali menuliskan satu kalimat itu satu paragraf gitu. Beberapa masih saya temukan juga. Jadi satu paragraf itu isinya hanya satu kalimat saja. Biasanya itu kan dalam satu paragraf itu ada kalimat utama dan ada kalimat penjelasnya. Dengan cara semacam itu berarti satu paragraf itu ya tidak hanya satu kalimat, tapi ada beberapa kalimat gitu. Baik mau disampaikan secara didaktif atau induktif gitu ya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Silahkan. Partisipannya di sini ada 11, jadi ada 10 mahasiswa ya. Ada yang mau ditanyakan? Sambil kita buka lagi absensinya. Ya silahkan Mbak siapa? Yang belum absen satu orang. Ya. Perubahannya diketahui atau tidak diketahui di slide halaman berapa ya? Ini? Ini ya? Maksudnya peubah diketahui dan peubahnya tidak diketahui ya? Jadi kalau di... Ya, oke. Mbak Almas tadi ya. Jadi maksudnya peubahnya diketahui itu adalah variabel-variabel yang kita mau teliti itu kalau di kuantitatif itu kita sudah pasti tahu gitu.
Jadi misalnya kalau di satu penelitian yang berkaitan dengan penerimaan satu teknologi misalnya, atau teknologi acceptance, kan kadang-kadang kita pakai TAM atau UTAUT atau apa, mungkin Anda sudah pernah dengar atau sudah pernah baca ya. Kalau di TAM UTAUT itu kan ada beberapa peubahnya. Jadi ada 3 peubah. Ada ease of use, ada satu lagi itu ease of use itu kemudahan penggunaannya, dan satunya lagi itu apakah kalau teknologi itu digunakan itu menyenangkan bagi dia atau tidak. Itu nanti dua-duanya akan mempengaruhi satu variabel yang namanya intention to use gitu ya. Jadi yang di dalam lingkaran model itu yang dimaksud dengan peubahnya gitu. Jadi variabelnya itu harus jelas, apa yang mau diteliti itu jelas, dan itu bisa diukur. Kalau di kualitatif peubahnya itu seringkali kita mungkin pertama itu menduga di awal, oh nanti akan ada ini, ada A, ada B, ada C gitu. Tapi pada saat nanti di lapangan bisa jadi peubahnya itu berubah gitu. Ternyata faktor-faktor itu tidak ada gitu di lapangan atau di fenomenanya. Mungkin semacam itu ya. Begitu Mbak Almas. Ada pertanyaan yang lainnya? Apakah menjawab? Ya? Gimana? Suaranya tidak kedengaran jelas. Oke, cukup. Jadi peubah di situ ada variabel maksudnya ya, tadi ya, yang harus jelas. Kalau di kualitatif memang di awal itu masih berupa dugaan ya. Kalau di kuantitatif itu kan sudah dipastikan peubahnya itu kemudian diuji atau diteliti. Makanya yang bagian tengah di sini adalah menguji teori. Apakah peubahnya nanti di akhir itu ternyata tidak mempengaruhi atau peubahnya itu mempengaruhi gitu. Jadi kesimpulannya semacam itu kalau di kuantitatif. Pertemuan kali ini cukup sekian dulu. Kemudian nanti kita akan ketemu lagi di hari Sabtu jam 10.10. Bagi yang tidak bisa atau ada ujian penerimaan pekerjaan semacam itu, nanti bisa nonton videonya dulu nggak apa-apa, atau lihat materinya di Kulon juga. Nanti akan kita share di situ juga. Begitu barangkali pertemuan kali ini. Terima kasih atas kehadirannya semuanya. Di sini ada 10 mahasiswa dari 12 ya. Saya nggak tahu duanya itu kok pertemuan kemarin juga nggak ada juga. Oke, mungkin seperti itu. Terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan, minum vitamin kalau perlu, olahraga, dan nanti kita bisa segera ketemu secara fisik seperti apa gitu ya di kelas gitu. Sudah pada kangen di kelas gitu ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Hati-hati semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman.